Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, sobat sekalian. Kita lihat bahwa pengaruh Sambo sangat besar ya. Jadi walaupun sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dalam kasusnya itu sendiri banyak yang terlibat. Tak tanggung-tanggung 31 personil dinyatakan atau diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan bukan tidak mungkin itu juga pelanggaran pidana, karena kalau misalnya menghilangkan barang bukti, menghalangi proses penyidikan, itu adalah bagian dari tindak pidana yang diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 221, pasal 223 dan lain sebagainya. Nah, sobat era sekalian, coba kita bacakan ini ya. Luar biasa pengaruh dari Ferdi Sambo ini, sampai 31 terjerat pelanggaran kode etik yang bukan tidak mungkin mengarah kepada pelanggaran pidana atau tindak pidana ya, bukan pelanggaran. Oke, sebagaimana ditulis oleh Detik News, besarnya pengaruh Ferdi Sambo hingga 31 polisi diduga ikut rusak bukti. Jakarta, sebulan sudah kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J berlalu, kasus ini mulai terungkap terang. Ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sambo diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Brigadir J pada Jumat di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jaksel. 2 ajudan dan seorang sopir turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Barada Richard Eliezer, RE, Brigadir Ricky Rizal, RR, dan Kuat KM. Sambo diduga menjadi mastermind dalam kasus ini dengan peran memerintah Baradae menembak Brigadir J. Sementara itu Bribka RR dan KM berperan ikut membantu dan menyaksikan penembakan Baradae terhadap korban. 31 polisi diduga bantu lindungi Sambo. Di awal kasus ini diungkap ke publik, disebutkan Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae. Belakangan diungkap kronologi tersebut direkayasa Sambo. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat jumpa pers di Mabes Polri Jakarta Selasa malam. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya tidak pernah mengemuka ke publik. Apakah dalam kejadian itu Sambo sama sekali tidak membawa senjata? Ini yang menarik, ya kan? Karena tidak banyak yang terlibat dalam menghilangkan nyawa Brigadir J tersebut.
Jadi kalau cuma 2 senjata menurut saya aneh ya. Jadi ada senjata Baradae, kemudian senjata RR, lalu senjata Brigadir J, lalu senjata Verdi Sambo kemana? Nah, ini yang juga perlu harus didalami ya. Apakah Verdi Sambo tidak menggunakan senjata sendiri? Ya, oke. Kasus tersebut baru mencuat setelah 3 hari berlalu. Publik lalu mencium kejanggalan-kejanggalan dalam kasus tewasnya Brigadir J. Selain lewat jalur pidana, Polri juga mengusut pelanggaran kode etik dalam kasus ini melalui Inspektorat Khusus Itsus. Ya. Tim ini mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan polisi lain. Sebanyak 56 personel polisi diperiksa di Propam Polri dan Bareskrim Polri. Dari jumlah tersebut sebanyak 31 personil diduga melakukan pelanggaran kode etik. Jumlah ini bertambah dari 25 personil yang sebelumnya diduga melanggar kode etik. Puluhan polisi ini berupaya melindungi Sambo dengan jalan mengaburkan fakta. Sebanyak 15 orang dari mereka telah resmi dimutasi Kapolri. Tim SUS juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil, ujar Sigit. Jadi Yanma itu pelayanan markas, kerjanya ngecek lift ya, ngecat tembok dan lain sebagainya. Dan itu dikepalai oleh seorang kombes saja, tidak perlu sampai panglima atau perwira tinggi setingkat jenderal ya, atau brigjen dan irjen. Mereka yang diduga melanggar kode etik berupa tindakan tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP hingga saat penyerahan jenazah Brigadir J di Jambi. Jadi kata-kata tindakan tidak profesional itu sebenarnya nggak tepat. Justru karena mereka sangat profesional, tahu ya, tapi mereka menyalahgunakannya. Jadi profesional itu adalah orang yang menguasai betul bidangnya. Nah, pertanyaannya adalah ada yang profesional bekerja dengan integritas, ada profesional yang bekerja tidak dengan integritas, kan begitu masalahnya. Jadi orang-orang yang korupsi misalnya profesional, tapi mereka bekerja tidak dengan integritas sehingga keahlian mereka digunakan untuk melakukan penyimpangan. Nah, sama seperti ini, mereka orang yang paham semua bagaimana olah TKP dan lain sebagainya. Karena paham itulah, maka mereka bisa melakukan rekayasa. Kalau mereka tidak paham, mereka tidak bisa melakukan rekayasa. Jadi mereka profesional sesungguhnya, tetapi melakukan penyimpangan. Nah, masalahnya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang halus, bahasa yang ingin melindungi, begitu ya. Gitu. Mereka berasal dari Bareskrim Polri hingga Polda Metro Jaya. Mereka terdiri dari perwira tinggi, pati hingga tamtama Polri. Kalau seorang Kadif Propam dibilang tidak profesional, kok bisa jadi Kadif Propam, ya kan? Padahal Propam itu adalah polisinya polisi. Jadi tidak mungkin mereka tidak profesional. Mereka profesional dalam pengertian mereka ahli, tetapi mereka menyalahgunakan kewenangan atau keahlian atau kepintaran atau kemampuan mereka. Itu masalahnya. Sebanyak 11 orang diantaranya dibawa ke tempat khusus. Selain Sambo, ada 2 personil Jenderal Bintang 1, 2 perwira menengah berpangkat 2 komisaris besar dan 3 ajun komisaris besar polisi AKBP dan 2 komisaris polisi Kompol. Mahfud ini bukan kriminal biasa. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan kasus penembakan Brigadir J tidak sama dengan kasus kriminal biasa. Dia mengatakan kasus ini memiliki 2 aspek psikologis sehingga penanganan kasusnya tidak semudah kasus kriminal biasa. Sehingga memang harus bersabar karena ada psycho-hierarchical, ada juga psychopoliticsnya. Kalau seperti itu secara teknis penyelidikan itu sebenarnya gampang. Apa namanya? Bahkan para purnawirawan kalau kayak gitu gampang, Pak, tempatnya jelas ini. Kita sudah tahulah. Tapi saya katakan, oke, jangan berpendapat dulu biar Polri memproses tutur Mahfud. Hal itu disampaikan usai bertemu ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat.
dia mengapresiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam menangani kasus ini, bahwa itu memang gampang tingkat polsek saja bisa, tapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam imbuh dia. Ya, jadi tim SUS juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri. Oh tadi sudah ya. Oh Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personel yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personel, ujar Sigit. Mereka yang diduga melanggar kode etik berupa tindakan tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP hingga saat penyerahan jenazah Brigadir J di Jambi. Mereka berasal dari Bareskrim Polri hingga Polda Metro Jaya. Mereka terdiri dari perwira tinggi, Pati hingga Tamtama Polri. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, benar ini bukan kasus biasa. Kriminalnya ya biasa ya, kriminalnya biasa, tetapi begitu kemudian menghilangkan barang bukti, ada komplotan yang ingin melindungi, dan itu adalah polisi sendiri. Nah ini menjadi tidak biasa ya. Jadi sobat era sekalian, justru ini peristiwa yang mencoreng kepolisian. How come institusi penegak hukum justru melindungi pelaku kriminal, pelaku pembunuhan berencana? Kan ini kan miris sekali. Sama saja kita mengandalkan polisi penegak hukum untuk menegakkan hukum. Itulah sebabnya mereka dibilangi pelindung, pengayom dan penegak hukum. Tetapi justru di kantor penegak hukum terjadi pelanggaran hukum dan perlindungan terhadap pelanggaran hukum. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi jangan heran misalnya kalau Rocky selalu bilang bahwa pemerintah sering mengeluh dengan hoax, ya, berita bohong. Tapi bagi Rocky Gerung, justru istana lah yang menjadi pusat hoax terbesar, pusat berita bohong terbesar. Ini yang merupakan refleksi kita, ya, agar dijadikan momentum ini untuk memperbaiki kepolisian. Tapi kalau ini tidak dijadikan momentum, ya polisi kita akan tetap begini. Ya, ada berita misalnya yang mempertanyakan dari mana harta kekayaan Verdi Sambo misalnya. Karena kalau dibilang dibandingkan pendapatannya sebagai Kadif Propam, ya kira-kira mentok di angka 35 juta saja per bulan. Itu angka yang tidak besar untuk hidup mewah misalnya, untuk memiliki mobil mewah. Tetapi semua orang paham, ya kan, kehidupan perwira-perwira tinggi itu tidak sesuai dengan profil pendapatan resminya dari negara. Nah, pertanyaannya adalah dari mana tambahan pendapatannya? Dari bisnis? Dari mana coba? Nah, ini yang menjadi persoalan seandainya kita serius mau memperbaiki, ya, yang namanya penegak hukum ini, baik di kepolisian maupun kejaksaan plus KPK. Dulu KPK sudah baik, ya kan, pegawainya diberikan pendapatan yang lumayan dan kehidupan mereka normal, ya, dengan gaji 50 juta, 75 juta, ya normal saja, tidak mewah. Tapi sebaliknya penegak hukum lain yang pangkatnya sudah mulai tinggi dengan pendapatannya 20, 30, 40 juta berkehidupan mewah, yang kita kemudian bertanya dari mana sumber lainnya. Nah, ini kan sudah menjadi rahasia umum sobat era sekalian. Bagaimana kadang-kadang kekuasaan itu disalahgunakan. Pertanyaannya, apakah kita tidak suka? Bukan tidak suka. Kita menginginkan justru negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara gemah ripah lojinawi yang pejabat-pejabatnya jujur, yang amanah, yang bisa dipercaya, yang mengayomi, yang melindungi, yang menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya. Jadi kasus Verdi Sambo ini, instead of sekedar untuk mengungkapkan bahwa dia dalang pembunuhan, Brigadir J harusnya dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan kepada aparat kepolisian. Bahkan bila perlu
dilakukan reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian. Jadi agar jangan sampai kemudian Polri kita ini terlihat bagus, tetapi orang tahu masalahnya banyak. Kehidupan pati-patinya misalnya nggak masuk akal semua dibandingkan profil pendapatannya dari negara misalnya. Nah, ini yang harus kita berikan jalan keluar. Jangan sampai kemudian pemegang kewenangan teritorial dan lain sebagainya itu memanfaatkan jabatannya semua untuk berbisnis. Saya ingat film Umar bin Khattab ya, yang tidak setuju dengan gubernur-gubernur yang berbisnis, tapi gubernurnya membantah. Dia bilang, kami tidak memanfaatkan fasilitas negara, kami berbisnis di luar kegiatan kami. Tapi apa kata Umar? Iya, berarti kalian tidak memikirkan rakyat penuh. Sebagian pikiran kalian itu hanya memikirkan bisnis kalian. Jadi bayangkan, tidak menggunakan fasilitas atau kewenangan saja tidak boleh, apalagi menggunakan ya. Ya udahlah ya. Kita tidak hidup di dalam negeri anta berantah yang seolah-olah tidak ada penjahatnya, orang baik semua, tetapi kan kita boleh dong bermimpi agar negara kita dipenuhi orang-orang baik, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang amanah ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan lagu ini. Lagu siapa? Jelang akhir kehidupan ya. Dan saudara sekalian, silakan di-download di platform musik Spotify dan lain sebagainya atau dijadikan back song. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakurku di malam hari, di waktu yang sesunyi ini, tak kuasa ku menahan sedih dalam hari yang terus berganti. Berapa lagi perjalanan hidup yang Kau berikan ya Tuhan, tak seberapa amal dikerjakan dibanding dosa yang kami lakukan. Ya Allah, Ya Rabbi, Kaulah segalanya. Kau tempatku berpasrah, hamba tunduk menyerah. Ya Allah, Ya Rabbi, ampunkan segala dosa, akhirkanlah kami dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah